Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melanjutkan pembelajaran kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kali ini kita akan masuk di bab 8. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Merupakan bab baru dari perjalanan pembelajaran kita model daring di bab 8 ini. Kami menghaturkan maaf terlebih dahulu bahwa pada pekan kemarin kami berhalangan untuk memberikan materi pelajaran secara shooting seperti ini karena ada udzur pribadi. Alhamdulillah doa restu dari siswa sekalian kami diberikan kesembuhan sehingga dapat melanjutkan pembelajaran kembali. Kami juga turut mendoakan semoga siswa sekalian juga diberi kesehatan sehingga meskipun demikian kita dapat mengikuti pembelajaran secara dengan baik pula, gitu ya. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mendoakan. Semoga di dalam kita belajar dan berinteraksi ini diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terlebih pada materi bab 8 ini sangat penting bagi kita semuanya menyikapi permasalahan yang terjadi di sekeliling kita pada musim-musim kali ini. Ini di bab 8 sangat penting sekali. Oleh karenanya meskipun pembelajaran kemarin kami berikan materi dari luar begitu, tetapi ini akan kami mengulang kembali karena bagaimanapun materi di bab 8 ini sangat-sangat berkesinambungan dengan kondisi yang berada di sekelilingan kita. Berada di sekelilingan kita, kita mempunyai sikap untuk berbagi, mempunyai sikap untuk peduli, merasakan kepedihan pada masyarakat di sekelilingan kita, gitu ya. Oleh karenanya, mari dibuka buku paket halaman 110, halaman 110 mari dibuka. Empati itu adalah perasaan kita terhadap orang lain di dalam mengalami sesuatu. Contoh begini, ada seseorang yang mengalami suatu musibah katakanlah. Bagaimanakah perasaan kita? Mosok ngeti wong liya dalam keadaan kena musibah malah awake seneng. Iku kepiye? Tetap mempunyai rasa saake kan ya? Rasa saake semacam itu namanya empati. Sehingga dari sikap saake kita semacam itu, apa yang timbul dari diri kita tiada lain adalah untuk memberi dan menolongnya, kan begitu. Bentuk penolongan itu semampu kita. Itu namanya kita bersikap empati. Empati dalam bahasa ringkas tidak tega melihat orang lain dalam penderitaan. Itu namanya empati. Kami ulangi, empati dalam bahasa yang ringkas, sikap tidak tega melihat orang lain dalam penderitaan. Sehingga dalam penderitaan yang dirasakan oleh orang lain semacam itu memberikan kita untuk peduli menolongnya, peduli untuk membantunya semampu kita yang kita miliki. Kita mempunyai harta benda, kita sisihkan untuk mereka. Kita mempunyai tenaga, kita curahkan untuk mereka. Minimal doa begitu. Seperti yang ada di sekelilingan kita. Di belahan Kabupaten Kudus bagian pojok-pojok, di daerah Kecamatan Kaliwungu bagian selatan, kemudian di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan. Apa yang terjadi pada musim-musim kali ini?
banjir yang begitu meluap sehingga melanda berapa perkampungan itu. Warga yang terdampak banjir berapa banyaknya itu. Apakah kita tega melihat orang lain semacam itu menderita? Bagaimana jawabnya? Tentu tidak kan? Maka dengan tidak teganya kita melihat orang lain menderita, terdampak banjir semacam itu, memberikan perasaan kita untuk membantunya. Kan begitu. Itu namanya sikap empati. Ya. Maka di dalam pelajaran ini kami memberikan materi semacam ini. Mari kita meringankan saudara-saudara kita yang terdampak banjir semacam itu, memberikan bantuan apapun sebisanya dan semampunya. Ya, sebisanya dan semampunya. Kita sisihkan harta benda untuk memberi keringanan beban hidup yang mereka alami. Mereka selama ini hidup di dalam pengungsian, kehilangan apapun. Rumah mereka terendam banjir, termasuk kehilangan pekerjaan. Sementara para orang tua masih menanggung hidup para anak-anaknya yang masih kecil sekalipun. Dari manakah mereka akan mendapatkan pertolongan kalau bukan dari kita semuanya? Ya, oleh karenanya di dalam hal ini, bab 8 ini, empati, mari kita wujudkan semampu kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang terdampak banjir semacam itu. Bukan hanya banjir lah, kondisi yang berada di sekeliling kita ini, kalau kita melihat orang lain dalam penderitaan, mestinya mengetuk hati kita perasaan untuk tidak tega, sehingga kita mempunyai perasaan saake, sehingga memberi bantuan apapun yang kita miliki. Ya, apapun yang kita miliki sebisanya. Itulah bentuk pemberian pertolongan kita kepada mereka. Itu namanya sikap empati. Begitu, nggih. Mari kita memberikan bantuan kepada mereka sebisanya agar mereka bisa merasa lega dalam menerima musibah semacam ini. Karena di dalam hal ini kita sebagai seorang muslim, sebagaimana di dalam hadis itu, al-mu'minu bisa dibuka di halaman 111 itu di dalam buku paket. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, sambil dibaca nggih. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Kami ulangi, al-mu'minina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini hadis yang sahih, hadis yang benar keberadaannya. Riwayatnya Imam Bukhari. Hadis diriwayatkan dari Abi Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain itu laksana sebagai bangunan, satu dengan yang lain saling kokoh dan menguatkan. Ya, kita adalah seorang mukmin. Mukmin kan nggih? Semoga menjadi orang mukmin. Para mereka yang terdampar banjir adalah saudara-saudara kita. Maka kalau mereka terdampar musibah semacam itu, sebagai seorang muslim tentunya tidak tega melihat mereka menderita. Maka di dalam penderitaan mereka yang mereka alami semacam itu, mengetuk hati kita untuk mempunyai sikap peduli, untuk mempunyai sikap berbagi, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampar musibah semacam itu. Jadi penguatan seorang muslim terhadap orang muslim yang lain, tidak tega melihat orang lain dalam penderitaan, karena mereka adalah saudara kita sendiri. Ya, satu dengan yang lain saling menguatkan. Ya, mereka saudara kita juga saudara mereka. Mereka terdampar musibah, kita
membantunya. Ya, satu dengan yang lain saling menguatkan. Itulah sikap empati. Begitu ya. Alhamdulillah dapat dipahami dengan baik. Kemudian sikap empati dapat berwujud semacam itu apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Iya, yang menjadi perasaan mereka itu adalah kali ini mereka sedang terdampar banjir. Hidup mereka saja kali ini berada di dalam penampungan. Mereka kehilangan tempat tinggal. Kemudian hewan hewan-hewan peternakan di mana? Mereka tinggalkan, menyelamatkan nyawanya sendiri, dan lain sebagainya. Hidup mereka berada di penampungan. Maka semacam itu, mereka dalam keadaan penderitaan, maka mengetuk kita untuk membantunya. Ya, kita mempunyai perasaan semacam itu. Kemudian kita dapat menempatkan diri sebagai orang lain. Ayo, umpomo awakku likoyo ngono kepiye, gitu. Kita bisa mempunyai perasaan semacam itu. Umpomo aku koyo dhek kepiye. Ya, ini nanti bisa mengetuk hati kita, mempunyai perasaan tidak tega terhadap orang lain. Kemudian kita menjadi orang lain yang merasakan. Begitu sebaliknya. Nah, begitu. Ini kesempatan bagi kita untuk memberikan bantuan kepada mereka. Disinilah sikap empati kita akan teruji. Itu ya, sikap empati. Tidak tega melihat orang lain dalam penderitaan. Begitu ya. Nah, kemudian di dalam sikap empati ini dapat diwujudkan. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Ya, kita dapat bersikap empati terhadap orang lain. Itu kalau kita mempunyai perasaan peka. Apa yang mereka lakukan, kita harus mempunyai perasaan yang sama juga. Saakene kancaku sing ndok kono banjir omahe. Terus piye wonge ya? Kita mempunyai perasaan peka semacam itu. Kemudian membayangkan aku saat adalah dia. Ayo seperti tadi. Seumpama aku likoyo dhek kepiye. Itu merupakan perasaannya. Bagi orang yang mempunyai hati nurani tidak tega melihat orang lain dalam penderitaan. Nah, kalau semacam itu kemudian kita mencurahkan kepemilikan kita. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Apapun yang kita miliki, kita berikan kepada mereka. Itu berarti kita mengorbankan milik kita sendiri. Untuk mereka adalah saudara kita. Kita menolong mereka, suatu saat mereka akan juga menolong kita. Begitu sebaliknya. Ini untuk menguatkan hubungan sesama orang mukmin. Kita orang mukmin, mereka juga mukmin, sesama mukmin saling menguatkan. Sebagaimana dalam hadis tadi, kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Laksana bangunan yang kokoh, satu dengan yang lain saling menguatkan. Nah, begitu. Seumpama ada bangunan yang roboh, yang lain pun akan juga hancur. Yang lain, saudara kita terluka, kita pun juga merasa terluka. Sehingga dalam hal ini bagaimana kita bisa menutup penderitaan mereka itu? Ya dari kita. Itu sikap empati. Begitu ya. Pentingnya sikap empati bagi kita. Sangat penting. Ya, sikap empati penting sekali bagi kita. Makanya pada kesempatan ini perlu kami sampaikan semacam ini untuk memberikan perasaan kita terhadap orang lain. Bagaimana kita bisa mempunyai sikap peduli terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang kali ini terdampar musibah semacam itu. Terlebih di daerah Kabupaten Kudus, di pojok-pojok Kudus itu, ya, berada di berbagai kecamatan bagian pojok-pojok selatan, sedang terdampar banjir semacam itu, membutuhkan uluran tangan dari kita. Kita saudaranya sendiri, sesama muslim. Ya, sesama muslim membantu saudara muslim yang lain. Ya,
Begitulah. Kemudian kita masuk di menghormati terhadap orang tua. Ya. Kita ini adalah anak yang lahir dari orang tua kita. Betul kan nggih? Sapa sing ora lahir dari orang tuane dhewe? Ono no. Pasti lahir dari orang tuanya sendiri. Maka kita sebagai anak dilahirkan oleh orang tua, kita wajib menghormati orang tua kita, gitu ya. Kalau tadi mempunyai sikap empati terhadap sesama, sekarang kita mempunyai sikap hormat terhadap orang tua, gitu. Ini nanti ada kaitannya, hormat terhadap orang tua. Orang tua sangat berjasa besar bagi kehidupan kita, terlebih ibu. Ingat, jasa ibu terhadap kita yang pertama adalah mengandung. Betul tidak? Ibu yang mengandung. Ono sing dikandung bapake. Yang pertama, ibu mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan. Ya, melahirkan. Totohan nyawa. Totohan nyawa. Melahirkan kita, totohane nyawa. Ya, kemudian yang ketiga, menyusui. Ya, ibu kita menyusui. Meskipun pada akhirnya kita juga menyusu kaleng, tetapi susu ibu lebih bermanfaat daripada yang lain. Karena apapun ibu akan menjaga anaknya sendiri, bahkan konsumsi makanan oleh ibunya ini dijaga. Kalau ibu mengkonsumsi makanan sembarangan, ini nanti akan berpotensi buruk bagi gizi anaknya, karena anaknya sedang menyusu pada ibunya. Makanya perasaan ibu yang semacam itu ini untuk kebaikan anaknya. Begitu. Lah kita ini adalah buah kasih ibu. Maka dalam hal ini bagaimanapun kita harus hormat terhadap orang tua, terlebih ibu. Begitu, nggih. Ini sangat penting bagi kita, ya. Lah, hormat terhadap orang tua begitu pentingnya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an ini, halaman 112. Mari dibuka, nggih. Yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, alhamdulillah, tetapi yang belum bisa, mari kita bersama-sama untuk membaca Al-Qur'an. Begitu, nggih. Mari kita membaca Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Coba dibaca sendiri terjemahannya. Inti dari ayat ini adalah penekanan hormat terhadap orang tua. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah menegaskan perjanjian kaum Bani Israel untuk selalu menyembah terhadap Allah. Di samping menyembah Allah, juga hormat terhadap kedua orang tua. Ayatnya disandingkan. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Hormat terhadap orang tua menduduki posisi utama. Disandingkan dengan ayat
hendaknya selalu beribadah terhadap Allah, kemudian berbuat baik terhadap orang tua. Perilaku berbuat baik terhadap orang tua disandingkan dengan perintah untuk selalu beribadah terhadap Allah. Ini berarti hormat terhadap orang tua sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Sebagaimana di dalam hadis itu, halaman 113 itu, hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis ini menerangkan tentang seseorang yang pada waktu itu hendak hijrah dari Mekah menuju Madinah. Seseorang tersebut matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin menghendaki ikut hijrah dari Mekah menuju Madinah. Lah, saya menghendaki hijrah semacam itu ya Rasul, orang tua kami malah menangis semacam itu. Seolah tidak tega kami tinggalkan semacam itu." Rasulullah mempunyai sikap bijak. Mernahno sedulur. Nah, begitu. Jadi orang itu matur kepada Rasulullah, minta petunjuk bagaimana kalau kami ikut hijrah Rasulullah. Hijrah kami otomatis meninggalkan kedua orang tua. Rasulullah memberikan petunjuk secara bijak. Hendaknya kamu tidak usah ikut hijrah. Orang tuamu yang kali ini menangis tersendu-sendu, akan kamu tinggal hijrah ke Madinah. Lebih baik kamu tidak usah ikut hijrah, berada di Mekah saja. Berilah mereka kegembiraan, buatlah mereka bergembira sebagaimana mereka kali ini menangis. Artinya lebih baik menghormati orang tua, tidak usah ikut hijrah daripada ikut hijrah. Inti hadis, lebih baik menghormati orang tua. Ini pentingnya menghormati orang tua. Ya, gitu ya. Pentingnya menghormati orang tua. Karena bagaimanapun kita sebagai anak adalah asuhan orang tua. Orang tua mengharapkan kepada kita menjadi anak-anak yang soleh. Sehingga apapun dikorbankan demi keberhasilan dan kesuksesan anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup sakarepe dhewe. Orang tua tetap menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Ya, itu intinya. Orang tua mengharapkan anaknya pasti menjadi anak yang soleh. Saya mengatakan hanya satu, anak yang soleh. Soleh itu adalah anak yang bisa memperbaiki hubungan dengan siapapun. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan masyarakat sekitar pun juga baik. Terlebih hubungan baik terhadap orang tua sendiri itu. Harapan orang tua hanya satu, menjadi anak yang soleh. Oleh karenanya bagaimanapun kita sebagai anak selayaknya lah tunduk dan patuh terhadap perintah orang tua itu. Jangan mengecewakan orang tua. Apapun perintah orang tua kita turuti. Karena bagaimanapun berkah orang tua lebih utama, ya. Berkah orang tua lebih utama, ya. Nuwun sewu. Di antara kita mungkin ya. Mohon maaf. Mungkin ada orang tua sing ora tutuk sekolah, SD pun tidak tamat, sedangkan kita diberikan karunia oleh Allah dapat sekolah sampai SMP. Secara akademik lebih pintar mana? Jelas lebih pintar kita sampai SMP. Wong tua SD ora tutuk. Tetapi bagaimanapun kita kalah dengan orang tua. Orang tua berhasil mendidik kita belum ada apa-apanya. Makanya meskipun kita nanti pintar, mohon jadikan akhlak mulia di atas ilmu pengetahuan. Meskipun kita pintar, kita harus hormat terhadap orang tua. Itu yang penting dari kita. Itu ya. Itu sebagai pengantar, insya Allah nanti di
pertemuan berikutnya akan kita ulang kembali. Begitu, ini mohon untuk dijadikan perhatian, empati penting bagi kita, terlebih di musim kali ini. Kemudian hormat terhadap orang tua, kita harus hormat terhadap kedua orang tua. Gitu nggih. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.